Shalom God Lovers. Mari bersyukur buat kasih Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Betapa ajaib, betapa dahsyatnya Tuhan bagi kita. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Tuhan penyelamat kami, Raja kami. Hanya Engkau yang kami puja, hanya Engkau yang kami sembah. Glory, kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Ini adalah suatu berkat bagi kita semua, karena pagi hari ini Tuhan masih memberkati kita. Saya ingin mengajak kita membaca Injil Lukas pasal 11 ayat 1-4. Ini pola doa dari Tuhan Yesus. Ayat 1 berkata demikian. Pada suatu kali Tuhan Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya.
Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya kita akan mencari atau akan meminta nasihat kepada orang-orang, pada tokoh-tokoh tertentu. Kalau di gereja mungkin pendeta-pendeta yang kita anggap senior, pendeta-pendeta yang kita anggap lebih dipakai Tuhan, kita kadang-kadang meminta nasihat kepada mereka. Dari seseorang yang kita minta nasihat terbaik yang bisa diberikan berdasarkan bidang yang dikuasainya. Ketika berhadapan dengan seorang banker sukses, kita akan bertanya bagaimana caranya untuk bisa menginvestasikan uang dengan bijak. Begitu juga dengan murid-murid misalnya. Dia datang kepada Kristus Yesus meminta kepadanya, seperti bacaan kita tadi di ayat 1 katakan, Tuhan ajarlah kami berdoa. Dan Bapak Ibu, doa ini kan merupakan hal pokok di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Sebab itu dia menghendaki agar doa juga menjadi hal pokok di dalam pelayanan para muridnya. Tuhan Yesus menanggapi permintaan mereka dengan mengajarkan apa yang sekarang disebut doa Bapa kami. Sebenarnya ya kurang tepat juga sih kalau kita bilang doa Bapa kami, karena Tuhan Yesus kan gak mungkin minta ampunilah dosa kami. Doa tersebut seharusnya dinamakan doa para murid, bukan doa Bapa kami. Doa tersebut menuntun kita, Bapak Ibu Saudara, seperti kerangka khotbah yang membantu pendeta berkhotbah. Jadi setiap pendeta kalau berkhotbah itu dia harus pakai catatan, ada garis besar agar dia khotbahnya tidak kemana-mana. Sebenarnya doa Bapa kami ini juga semacam tuntunan seperti itu. Doa tersebut diawali dengan sapaan kepada Tuhan, Bapa. Kemudian diikuti dengan dua bagian utama dari doa ini. Pertama dikatakan kita menyembah Dia sebagai Raja dan berbicara kepadanya tentang kerajaannya. Lukas pasal 11 ayat 2 tadi mengatakan. Terus yang kedua Tuhan Yesus juga mengatakan kita berbicara kepada Bapa tentang posisi kita di dalam keluarga Tuhan. Ya, ini tentang kebutuhan kita akan pemeliharaan, pengampunan, dan perlindungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita rindu membangkitkan kehidupan doa, pakailah pola doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para muridnya. Saat mengikuti pola doa ini, kita akan belajar tentang apa yang harus dikatakan bila berbicara dengan Bapa dan bagaimana caranya mengungkapkan permohonan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang paling penting bagi kita, doa itu tidak pernah berhenti. Doa itu tidak ada pernah kata lulusnya, karena gak ada sekolah doa yang selesai lalu kita berhenti berdoa. Kita harus tetap berdoa. Sekali lagi, berdoa adalah tujuannya untuk kita berdialog dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pola-pola yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk berdoa. Alamatnya jelas, apa kebutuhan yang disampaikannya jelas. Kiranya ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini di mana kami boleh bersama-sama mengingatkan kembali, melihat bagaimana pola-pola doa yang diajarkan Tuhan Yesus agar doa kami terarah dan tidak melenceng kemana-mana. Terima kasih untuk firman-Mu, dan biar ini menjadi bekal kami untuk terus berjalan di dalam terang firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi God lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara kita, kerabat dan teman dimanapun mereka berada. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.